Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Suwendo dan rekan saya Muhammad Rizky. Saya akan mempresentasikan tugas akhir di semester 4 khususnya pemrograman web. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir kami yang bertemakan web SIM TKJ atau Sistem Informasi Manajemen Teknik Komputer Jaringan. Di sini tampilan awalnya ada moto, ada visi misi, terus ada new activity itu aktivitas atau kegiatan yang ada di SMK tersebut. Terus di sini ada kontaknya, ada alamat, terus ada link yang terkait. Terus di sini ada tim pengembang. Tim pengembangnya ini ada Muhammad Rizky, ada saya sendiri Suwendo. Di sini Muhammad Rizky sebagai coding dan desain, saya sendiri sebagai analisa dan tester. Oke, kita balik lagi ke home. Di sini ada list, ada 3, ada kurikulum, student, teacher. Kita masuk ke kurikulum dulu. Di sini kurikulumnya ada kelas 10, 11, 12. Ini semester 1, semester 2. Sama, sini juga semester 1, semester 2. Baik. Untuk yang selanjutnya ke student. Student di sini ada gurunya. Ini namanya Dian Krisnu. Jumlah siswanya 1, saya masukinnya 1. Terus di sini kelasnya rekayasa perangkat lunak 1. Untuk lebih detailnya klik ini. Di sini nama siswanya Angga. Ini tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Untuk yang lebih detailnya lagi, biodatanya, detailnya di sini. Nama siswanya Angga Dwenanta, terus di sini lebih lengkap lagi ada. Terus ini yang kuning ini wali kelasnya tadi si Dian Krisna. Ini bisa diklik juga. Nah, ini biodatanya. Dan lanjut lagi ke teacher. Nah ini tadi si gurunya namanya Dian Krisnu, ini tanggal lahirnya, ini nomor teleponnya. Untuk lebih detailnya kita klik lagi action ini. Nah, tampilannya sama kayak tadi. Oke, lanjut lagi ke galeri. Galeri tadi yang ada di home kan, tentang apa kegiatan yang ada di SMK tersebut. Terus search yang tadi yang saya masukin nama siswanya itu Angga. Nah, di sini bisa diklik juga sama kayak tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Terus untuk yang selanjutnya ini about tentang web ini. Seperti ini tampilannya. Oke. Untuk selanjutnya ke login akan dijelaskan sama rekan saya Muhammad Rizky. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mas Wendo. Untuk sekarang, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky, salah satu pengembang dari website Sistem Informasi Manajemen Teknik Komputer Jaringan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Wendo tadi, yaitu bagian login. Untuk login sendiri, itu sebenarnya terbagi menjadi 4 kategori user. Yang pertama itu ada super admin, kemudian ada admin, kemudian ada guru, dan yang terakhir itu ada murid. Perbedaannya yaitu untuk super admin itu bisa mengakses segala macam halaman, baik itu mengedit admin, mengedit guru, data siswa, kemudian data kelas, data kurikulum, itu semua bisa diakses sama super admin. Kemudian yang kedua ada admin. Admin juga sama, bisa mengakses semua fitur yang ada di website, kecuali admin itu tidak bisa menambahkan admin lainnya. Yang bisa menambahkan admin lainnya hanya super admin. Yang ketiga itu ada guru. Guru tidak bisa mengakses halaman admin, hanya bisa mengakses halaman guru itu sendiri dan melihat data-data siswa yang ada. Yang terakhir itu ada data siswa, sama seperti guru, siswa juga tidak bisa mengakses halaman admin, hanya bisa mengisi data siswa itu sendiri dan melihat daftar-daftar pelajaran yang terkait dengan kelasnya. Langsung aja kita praktekkan untuk halaman super admin dulu. Kita login.
Nah, di sini kita udah login di halaman sebagai superadmin. Di sini superadminnya itu namanya Muhammad Rizky, itu saya sendiri sebagai pengembangnya. Kemudian di halaman dashboard ini, di halaman superadmin ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard, itu untuk tampilan halaman awal. Yang kedua ada manage. Di sini kita bisa mengatur akun-akun yang ada di website ini. Di sini ada halaman admin, yaitu kalau misalkan kita menambahkan admin, ngedit, ganti password misalnya, atau ganti nama adminnya, ganti username, itu kita bisa lakukan di halaman manajemen admin. Kemudian ada, pertama saya tunjukkan dulu aja deh. Di sini yang sudah ada satu admin, yaitu Swendo. Di sini username-nya Swendo. Kemudian ada admin itu dibuatnya dari kapan. Contoh, saya akan menambahkan halaman admin di sini. Maaf, maksudnya akun admin. Yang kedua itu adminnya misalkan Catra, username-nya Catra. Kita masukin password, misalkan passwordnya dirahasiakan ya. Create, kita save. Nah, di sini jadinya adminnya ada dua. Misalkan kita mau ngedit jadi Catra Agung Dwi Imanda. Nah, misalkan di sini Catra Agung. Edit, dia bakal ngeganti nama dan username-nya. Di sini juga kita bisa ngehapus. Contoh misalkan saya hapus. Di sini akan ada tombol konfirmasi ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus admin ini? Oke aja. Dan admin pun akan terhapus. Itu tadi halaman admin. Halaman ini hanya bisa diakses oleh superadmin, tidak bisa diakses oleh halaman admin lainnya. Kemudian yang kedua ada teacher. Di sini kita bisa menambahkan akun guru. Contoh di sini sudah ada, yaitu guru Dian Krisnu dan username-nya Dian. Kita tambahkan misalnya Wawan. Username-nya Wawan. Password dirahasiakan. Create. Nah, di sini akun Wawan sudah muncul ya, sama seperti tadi kita bisa ngedit. Misalkan Wawan Wahyudin jadinya. Yudin. Edit. Nah, ini sudah muncul nih. Tuh, Wawan Wahyudin, username kita samakan saja, dan fitur hapus pun sudah jalan. Contoh di sini kita hapus Wawan. Nah, itu atas nama Wawan, akunnya sudah terhapus. Saya tambahin lagi aja ya buat nanti contoh. Username-nya Wawan, passwordnya samain. Create. Nah, lanjut kita ke halaman students. Sebelum ke halaman students, kita akan melihat dulu ya setting-setting sebelum kita memasukkan data student. Yang pertama di sini ada steps. Steps itu tingkatan, misalkan kayak tingkatan 10, kayak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kita tambahin aja di sini kelas 11 misal. Tambah. Nah, di sini misalkan kita mau nambahin kelas lagi. Oh, ternyata salah, jangan ngekliknya kelas 11 lagi. Tuh, di sini akan muncul tampilan, oh nama sudah dibuat. Jadi nanti sistem tidak akan masukkannya ke dalam data. Contoh kita menambahkan lagi kelas 12. Sudah. Nah, misalkan salah, ya, bisa diedit. Diedit jadi misalkan kelas 13 misal. Edit. Nah, ini bisa diedit, kemudian misalkan pengen dihapus bisa. Data akan terhapus. Nah, itu tadi kan tingkatan kelas ya. Sekarang kita masuk ke jurusan. Kan kalau di setiap tingkatan kelas kan kalau dalam SMK itu ada kayak kelas 10 teknik otomotif, kelas 10 teknik komputer, kelas 10 teknik bangunan. Nah, kita bisa setting di sini. Di sini sudah ada satu contohnya, itu rekayasa perangkat lunak 1. Misalkan kita menambahkan jadi teknik komputer jaringan. Create. Itu akan muncul.
Kemudian di sini misalkan salah nih, misalkan baru teknik komputer jaringan aja, sedangkan ada 2 teknik komputer jaringan di satu jurusan itu tuh, tambahin satu, data berhasil diganti. Misalkan pengen hapus juga bisa, tombol hapus itu sudah jalan, klik OK, jalan. Ini saya tambahkan lagi supaya nambahin data. Klik. Nah, itu datanya sudah ada 2 ya. Kemudian tadi kan udah ada tingkat, yaitu tingkatan siswa, kemudian ada jurusan. Nah, ini kita udah bisa ngebuat kelas nih. Kita bisa milih di sini mau bikin kelas berapa. Di sini ini kan baru ada 10 rekayasa perangkat lunak 1. Bisa kita menambahin 10 teknik komputer jaringan 1. Walaupun tadi di sini gurunya udah ada 2. Kan tadi di sini terdaftar ada Dian Krisnu sama Wawan Wahyudin. Tapi kenapa di sini hanya muncul Wawan Wahyudin? Itu dikarenakan di sini itu kelas itu sudah ada wali kelasnya, sedangkan untuk guru atas nama Dian Krisno itu sudah mengambil sebagai wali kelas 10 RPL 1. Kita bisa lihat di sini localhost. Nah, di list student. Nah, 10 rekayasa perangkat lunak 1 wali kelasnya sudah ada Dian Krisno. Sedangkan setiap kelas itu hanya bisa memiliki 1 wali kelas. Makanya saat kita membuat kelas, nama Dian Krisno tidak akan muncul karena Dian Krisno sudah berperan sebagai wali kelas rekayasa perangkat lunak 1. Nah, misalkan ini kan karena sudah ada, jadi kita masukin aja 10 teknik komputer jaringan 1, create. Data sudah masuk. Sekarang Pak Wawan berperan sebagai wali kelas 10 teknik komputer jaringan 1. Di sini karena sudah tidak ada guru yang terdaftar lagi, dan karena setiap guru sudah mengambil peran sebagai wali kelas, maka data guru tidak ada dan kita tidak akan bisa menambahkan kelas karena data gurunya tidak ada. Jadi caranya kita bisa menambahkan data guru lagi, baru kita bisa membuat kelas lagi. Nah, di sini kita sudah bisa nambahin kelas. Kemudian ada menambahkan mata pelajaran. Mata pelajaran kita bisa tambahkan melalui form yang ada di samping kirinya. Misalkan kayak administrasi basis data, administrasi basis data, create. Nah, ini sudah masuk ya, kayak biasa. Ngedit juga bisa diganti, misalkan administrasi basis data 1. Nah, misalkan pengen dihapus juga bisa, tinggal oke. Nah, kita tambahin aja buat contoh. Nah, ini tadi kita udah ngelakuin settings ya. Pertama dari tingkatan, kemudian jurusan, kemudian kelasnya tadi kayak gabungan dari tingkatan dan jurusan, kemudian jadwal nama pelajarannya apa. Sekarang kita bisa masuk untuk menambahkan data siswa. Tadi di data siswa itu kan udah ada, nah ini datanya, ada Angga Duyananta. Tapi sebelum itu kita bisa milih nih data siswa mana yang mau kita tambahkan. Nah, itu 10 rekayasa perangkat lunak di kelas 10 rekayasa perangkat lunak 1 atau 10 TKJ 1. Tinggal kita pilih aja kelasnya mau yang mana. Misalkan karena di 10 rekayasa perangkat lunak 1 udah ada datanya 1 sebagai contoh, kita tambahkan untuk contoh kedua di teknik komputer jaringan. Misalkan di teknik komputer jaringan kita tambahkan Bambang. Username-nya Bambang, samain aja biar gampang ya. Kemudian Bambang 123. Oh, maaf, passwordnya tersebut. Save. Nah, itu nama Bambang sudah terdaftar di sini. Tinggal kita bisa edit, misalkan karena namanya kurang lengkap nih, jadi kita mau ganti yang lain, nama Bambang Nuryanto, Bambang Nur aja biar. Nah, ini nama sudah diganti. Sekarang setelah dilihat sudah ada, tapi kenapa di sini belum ada siswanya, belum ada datanya, sedangkan tadi kan Mas Bambang itu sudah ditambahkan di kelas 10 TKJ 1. Itu karena Mas Bambang atas nama akun Bambang Nur ini, dia belum mengisikan data diri, yaitu di dalam halaman My Profile. Nanti akan kita bahas di saat masuk sebagai login siswa. Ini karena masih login sebagai super admin, kita bahas si fitur yang ada di dalam admin dulu. Tadi udah bisa nambah, ngapus juga udah bisa. Kemudian
kita lanjut ke guru pengajar. Di sini kita bisa menentukan guru pengajarnya siapa aja. Tadi Dian Krisnu sebagai pemrograman web, sebenarnya si guru ini bisa mengambil pengajaran berbagai macam. Jadi satu guru bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Contoh gini, kayak misalkan Wawan Wahyudin itu bisa ngajar pemrograman web, kemudian dia juga bisa ngajar administrasi basis data gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah setiap guru satu aja, kita hapus satu. Nah, kalau di sini bedanya fitur penghapus yang ada di teacher dan ada di sini, ini kalau misalkan di teacher itu hanya menghapus satu guru, tapi kalau misalkan di action itu dia menghapus semua guru yang terkait dengan mata pelajaran tersebut. Misalkan gurunya ada dua, kita klik yang ada di sini, nanti semua yang terkait dengan pelajaran web itu akan dihapus. Kemudian lanjut. Tadi kan kita udah membuat guru pengajar ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran apa aja sih yang terkait pada setiap kelas. Contoh gini, di rekayasa perangkat lunak 1 ada pemrograman web. Di TKJ 1 juga bisa ada pemrograman web. Atau misalkan di rekayasa perangkat lunak 1 juga sama. Nah, misalkan nih, kayak kita pengen ngapus keduanya kayak tadi yang di halaman guru itu bisa. Nanti semuanya yang terkait pemrograman web dihapus. Kita juga bisa nambahin balik. Nah, kita tambahin lagi biar bisa jadi contoh. Nah, itu juga bisa. Tadi kita udah bagian kelas yang terkait pelajaran, kemudian kita tambahin kurikulum di sini. Di sini kan ada kurikulum. Nah, di sini contohnya pemrograman web tingkat 10. Di semester 1 nggak ada, semester 2 nggak ada. Ternyata di kelas semester 11 sama di kelas 12 sama kelas 11 semester 1 ada pelajarannya. Untuk kelas tingkat 11 itu semester 1 ada 4 jam mata pelajaran. Sedangkan di semester 2 juga sama ada 4 jam untuk kegiatan pembelajarannya. Sedangkan di kelas 12 mungkin karena pelajaran lain jadi sedikit dikurangin. Kita beli contoh lagi yang lain. Di sini kita tambahin administrasi basis data untuk semester 1 0 karena misal di administrasi basis data biasanya di semester 3 atau 4. Semester 1 0, semester 2 0, semester 3. Nah, ini semester 3 itu maksudnya semester kelas 11 semester 1 ya. Misalkan di sini 2 jam, ini 2 jam, di sini 1 jam. Kita buat. Nah, ternyata salah nih. Ternyata administrasi basis data bentar. Ini tadi kayaknya belum diganti deh. 2 ininya 1 create. Tadi kayaknya masih belum diganti, masih pemrograman web. Nah, ini ternyata salah nih. Harusnya administrasi basis data ada 3 jam mata pelajaran. Oke, kita tambahin untuk setiap semesternya. Edit. Nah, ini udah jadi 3. Kita mau hapus, bisa. Data berhasil terhapus. Nah, kita tambahin aja sebagai contoh lagi. Ini ada 3. Ini ada 1 aja. Nah, ini jadi daftar kurikulum setiap tahunnya itu ada. Jadi orang tua itu bisa mengakses setiap konten yang ada di SMK sehingga lebih mudah untuk mengetahui informasi seputar anaknya tersebut. Nah, tadi ini kita sudah membahas halaman manage, kemudian halaman setting. Sekarang kita bahas bagian ekstra. Fungsinya apa sih bagian ekstra tuh? Bagian ekstra itu untuk mengubah atau mengatur halaman-halaman yang ada di halaman beranda dan yang ada di halaman about. Kemudian juga yang ada di halaman galeri atau kegiatan terbaru. Contoh seperti ini. Ini ada moto SMK-nya kayak Expert Me, Awesome Teaching Method, and Full Facility. Kita bisa edit di sini di bagian header. Nah, di sini kan ada Expert Me. Misalkan kita mau ganti kalimatnya totalitas pembelajaran. Melakukan kegiatan pembelajaran secara totalitas. Edit. Nah,
Ini udah ganti, nanti di halaman awalnya juga dia akan ikut terganti. Nah, bisa kalian lihat. Begitupun sama yang bagian tengah maupun bagian kiri semuanya bisa diganti. Tadi kita udah bagian moto atau headernya, sekarang kita bisa ganti bagian visi misinya. Itu kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Karena di sini saya menggunakan CK editor ya, nama fitur itunya websitenya unggul berdasarkan iman dan takwa. Misalkan kita tambahkan di sini kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tadi kan di sini belum ada ya baru unggul dan iman dan takwanya aja. Sekarang kita edit, tambahkan, di sini sudah ada. Kita cek lagi, tadi ini belum ada, sekarang pas di refresh akan muncul. Itu fungsinya bagian visi dan misi untuk mengatur halaman berandanya. Kemudian setelah visi misi ada tadi itu footer. Fungsinya footer buat apa sih? Footer itu di halaman admin buat mengatur informasi yang ada di bawah, seperti kontak, kemudian ada alamat. Nah, untuk alamat kita bisa atur di sini. Misalkan mau ganti nih, ternyata salah nomornya, harusnya nomor 80 ya. Kita bisa ganti alamatnya, misalkan di Semarang. Semarang. Tadi kan ininya masih nomor 33 Kota Cirebon. Sekarang kita ganti Semarang nomor 80. Edit. Di sini sudah terganti ya. Nomor 80 Semarang. Kemudian kita refresh. Ini nomor 33 Cirebon. Di refresh, akhirnya ganti nomor 80 Semarang. Kemudian yang terakhir, enggak, bukan yang terakhir. Ini tentang lanjut dulu tentang about web. About web di sini tentang website. Misalnya kita di sini menjelaskan tentang website itu apa sih, tapi ini kami belum isi karena belum tahu isi kontennya apa. Tapi kami sudah siapkan, jadi jika suatu saat nanti ada yang perlu diisi, kita bisa mengeditnya di sini. Misalkan di sini 2011. Ternyata di 2010 dia ada lagi. Ini berhasil teredit 2010, sedangkan di sini tadi about web tuh baru ada sampai 2011. Ini 2010-nya udah keluar. Oke, yang terakhir galeri atau kegiatan terbaru. Di sini kita bisa mengupload daftar-daftar kegiatan terbaru beserta foto dan deskripsinya. Kita bisa namai dulu, misalkan lomba kompetensi siswa atau LKS misalnya. Kita bisa upload gambarnya dari sini, misalnya fitur apa aja, ngacak ya. Misal kita pakai foto yang kamera. Nah, deskripsinya adalah coba gini. Lomba ini kita nggak usah panjang-panjangnya, sebagai contoh aja lomba ini adalah lomba anak SMK. Contoh krit. Nah, di sini akan muncul tampilannya. Harusnya ini sudah ada gambarnya ya. Bisa kita edit, misalkan gambarnya itu harusnya di sini udah muncul. Nah, gitu kita lihat ininya, kita klik, tuh akan memanggil ini beserta gambarnya. Kalau misalkan gambarnya nggak muncul, dia akan ada status brokernya. Tapi kalau misalkan gambarnya muncul kayak tadi, nah ini akan ada tulisan web design beserta gambarnya kayak tadi. Nah, tadi kita udah bahas galeri, kemudian ini juga kita bisa edit. Misalkan salah nih fotonya di up. Tadi kan bisa ngedit. Misalkan lomba kompetensi siswa tahun 2022. Edit. Muncul. Nah, misalkan kita pengen ngapus nih, ternyata gambarnya rusak nih. Hapus bisa. Nah, itu.
Kemudian tadi kita udah bahas galeris. Nah, paling bawah ini ada about. Di sini bagian apa saja sih kita sumbernya dari mana aja pengembangan website tuh. Untuk front endnya sendiri kita pakai bantuan Vue.js versi 2.0. Kemudian untuk admin template-nya seperti kayak template adminnya ini kita pakai namanya Bootstrap Dashcam admin template. Kemudian untuk backend frameworknya untuk logika, koneksi ke database, koneksi URL, kemudian pengaturan tampilannya kita pakai framework Laravel versi titik 5. Kemudian di sini ada kontak address yang bisa dihubungi untuk salah satu anggotanya, alamat salah satu anggotanya, kemudian email, kemudian ada GitHub-nya, dan ini nama websitenya, sim.tkj. Tadi kita udah login sebagai super admin. Sebenarnya admin juga sama aja, jadi langsung kita skip aja ke bagian halaman teacher. Kita log out dulu ya, log out. Di sini kita akan login sebagai teacher dulu, yaitu Wawan. Wawan tadi kan namanya belum muncul ya di sini, walaupun udah ada datanya, tapi Wawan Wahyudin di sini belum ada karena dia belum mengisi data. Datanya itu masih kosong, belum ada. Paling baru ada kayak dia tuh wali kelas mana, kemudian ngajar apa. Sekarang kita akan mengisi data dari salah satu guru, yaitu atas nama Pak Wawan. Login. Nah, di dalam fitur guru ini kita bisa lihat di sini ada gambar profile usernya, kemudian nama, kemudian statusnya apa. Kemudian di sini kita bisa melihat daftar guru lain, terus bisa melihat detailnya juga, kayak misalkan data dirinya sama fotonya, alamatnya di mana. Kemudian kita bisa lihat daftar siswanya, karena di sini atas nama Bapak Wawan Wahyudin itu memang udah ada satu tadi, cuman karena dia siswanya belum daftar di kelas 10 TKJ 1, jadi datanya belum ada. Data akan muncul saat siswanya sudah terdaftar. Contoh, misalkan data siswanya sudah terdaftar, kita login satunya sebagai Dian Krisnu. Nah, di sini kita lihat my studentnya. Nah, ya, di sini Angga karena dia sudah mengisi data diri, jadi namanya akan muncul. Begitu diklik, dia akan ada data dirinya. Cuman kalau untuk siswa yang tadi terdapat di kelas yang Pak Wawan pegang itu karena dia belum mendaftarkan profilnya, jadi data dirinya belum ada. Kemudian lanjut lagi, dia akan ada daftar-daftar pelajaran yang terkait dengan dia, kayak misalkan dia ngajar apa, kemudian NIP-nya apa. Nah, ini kita udah lihat daftar guru, kemudian daftar siswa yang ada di kelas guru tersebut, kemudian daftar pelajaran. Nah, kita bisa mengatur profil di sini. Setelah kita ngisi profil, nanti datanya akan muncul di halaman depan untuk publiknya. Kita isi aja NIP-nya apa. Misalkan kita bukan itu, misalkan asal-asalan aja. Kemudian pilih foto profile. Misalkan profilnya ini. Bukan, jangan, ini HTML formatnya. Picture. Oh, tadi itu rusak karena ini formatnya bukan ini sih ya, JPG, PNG. Contoh kita ambil yang ini aja, open index.jpg. Misalkan lahirnya di Majalengka, tahun, oh ini terlalu cepat jadi kita pelan-pelan aja, 77 misalkan Juni. Oke, tanggal 7, laki-laki, Islam, alamatnya di Majalengka. Kita isi datanya, gak usah banyak-banyak ya. Misalkan emailnya wawan@gmail.com. Ini udah, kita edit. Nah, dia datanya akan terisi di sini. Untuk gambar, mungkin gambarnya rusak ya ini, jadi nggak tampil.
Untuk nama itu Wawan Wahyudin, NIP-nya ada, religinya ada, Majalengka ada, kemudian nomor telepon ada, Wawan emailnya ada. Kemudian di sini kita juga bisa ganti nama akunnya. Misalkan ganti namanya siapa, nama akunnya yang ininya, kemudian username-nya apa. Selain itu juga kita bisa ngeganti password. Tadi kan kalau awal kan guru kan passwordnya dibuatin sama admin. Misalkan dia mau ganti sendiri, itu bisa tinggal masukin password lama, bikin password baru, konfirmasi password baru. Tadi kan Pak Wawan udah daftar. Kita cek di bagian tampilan awalnya di list teachers. Nah, di sini dia udah datanya Majalengka, lahir tahun berapa. Nah, ini karena fotonya rusak tadi nggak tampil, tapi data-datanya sudah ada. Nah, kemudian logout. Nah, tadi kita udah masuk ke data guru. Sekarang kita akan mencari login sebagai siswa. Di sini siswanya Bambang ya tadi ya, Mas Bambang. Nah, di sini kita bisa ngelihat daftar-daftar guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kalau my teacher itu kita bisa ngelihat data diri dari wali kelas kita, kayak misalkan foto, terusan nama, NIP-nya, alamat, terusan segala macam. Kemudian pelajarannya, pelajaran apa aja yang ada di jurusan kita. Kemudian biasa mengatur my profile. Ini misalkan kita belum ada fotonya, misalkan tadinya belum diatur ya namanya. Kalau itu kan nama akun, kalau ini kan nama data diri. Bambang Nuryanto misalkan. Bambang Nuryanto. Misalkan 114520887. Misalnya 1681. Nah, misalkan kotanya lahirnya di Cirebon. Tahun misalkan 2000. Bulan tanggal 6. Laki-laki. Religinya Islam. Alamatnya misalkan di Klayan. Nomor telepon misalkan 087 di 2181 626. Edit. Nah, di sini datanya udah teredit. Datanya sudah keluar sama seperti guru. Kemudian di sini juga ada profil keluarga. Dia bisa ngisi nama ayah, misalkan Maman. Maaf. Maman. Kemudian pekerjaan misalkan buruh. Polisi, jangan buruh deh. Namanya Indah. Misalkan ibu rumah tangga. Wali, delegation name tuh wali ya. Walinya misalkan dia tinggal sama wali, misalkan namanya Suharti walinya. Kemudian di sini ada pekerjaan walinya, misalkan wira swasta. Kemudian di sini ada alamat keluarga, misalkan di klien juga sama kayak dia, ada nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi. 31 create. Nah, di sini dia sudah ngisi parent profile tuh. Akan muncul nama ayah, nama ibu, nama walinya, dalam pekerjaannya, sama alamat walinya. Selain itu juga fitur siswa tuh memiliki sama kayak guru, bisa ngeganti nama akun, nama password juga bisa sama. Setelah itu kita logout. Tadi kan kita udah ngisi data Bambang nih. Nah, harusnya di sini udah ada Wahyudin. Oh enggak, kita lanjut dulu bentar. Student. Nah, tadinya kan ini 0 sebelumnya yang dipresentasikan sama Mas Wendo. Atau yang tadi pas dilihat juga. Kita bisa klik ngeliat detailnya Mas Bambang. Tuh. Di sini kita bisa ngeliat nama, terusan alamat apa segala macam. Karena tadi Mas Bambang sudah ngisi nama ini, nama keluarga, data diri keluarga.
maka otomatis akan muncul di bawahnya nama ayah, nama ibu, pekerjaan, wali, kemudian ada alamat yang dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pasti kemudian di sini klik juga wali kelasnya. Di sini ada atas nama Wawan Wahyudin, NIP segala macam, pelajaran yang diajar apa. Setelah itu kita coba search ya. Tadi kan baru angga doang yang bisa. Sekarang kalau misalkan kita ketik huruf A aja, nama Mas Bambang itu pasti akan muncul karena mengandung huruf A. Tapi kalau misalkan kita tambahin lagi mulai dari angga, dia lama-lama akan hilang. Misalkan kita ngetik lagi Bambang, angga nggak akan muncul namanya. Dia mencari sesuai dengan huruf yang persis seperti huruf yang kita cari datanya. Setelah ketemu bisa dilihat detailnya juga di sini. Namanya siapa? Mungkin itu saja penjelasan website Sistem Informasi dan Manajemen Teknik Komputer Jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan website dan kekurangan dalam penyampaian materi yang telah kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.